Halo anak-anak, apa kabar? Salam sehat selalu ya. Jumpa lagi dengan Bapak. Baik, pada materi kali ini kita akan masuk pada menelaah struktur dan bahasa pada teks prosedur. Ada baiknya kita awali dengan doa. Doa selesai. Baik anak-anak, sebelum kita mulai ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu mengenai kompetensi dasar kita, yaitu menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat, antara lain cara memainkan alat musik atau tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, membuat cendera mata dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Adapun tujuan pembelajaran kita, siswa mampu menelaah struktur dan teks prosedur dan menelaah ciri kebahasaan dalam teks prosedur. Anak-anak, berikut adalah struktur teks prosedur. Yang pertama, tujuan. Kedua, bahan dan alat. Ketiga, langkah-langkah. Yang keempat dan terakhir yaitu penutup. Baik anak-anak, di sini akan saya terangkan ada sedikit perbedaan antara cara membuat sesuatu dan cara melakukan sesuatu atau pekerjaan atau maupun kegiatan ya. Baik. Yang pertama, cara membuat sesuatu itu. Strukturnya antara lain yang pertama tujuan. Tujuannya itu pengertiannya adalah maksud dari sesuatu dibuat. Contoh, membuat bubur Manado. Untuk apa tujuan pembuatan bubur Manado? Nah, boleh kamu lihat pada halaman 98 ya nak, pada buku paket kita. Struktur yang selanjutnya, cara membuat sesuatu adalah bahan dan alat. Pengertiannya memerinci bahan dan alat dengan ukuran yang akurat. Selanjutnya langkah-langkah, yaitu urutan langkah secara rinci atau tahap demi tahap. Struktur selanjutnya cara membuat sesuatu yang terakhir, penutup. Nah, di sini didefinisikan penekanan pada keuntungan dan ucapan selamat. Nah, berikut akan saya tampilkan contoh cara membuat sesuatu. Cara membuat bubur Manado, kamu boleh lihat halaman 98 pada buku paket. Cara membuat batik tulis, lihat halaman 92. Cara membuat nasi goreng kampung. Nah, kamu boleh lihat di media sosial, contohnya di konten YouTube. Tutorial cara membuat nasi goreng kampung. Nah, masih banyak lagi cara membuat bakwan dan cara membuat masih banyak lagi nak, kamu bisa lihat. Nah, selanjutnya perbedaan yang kedua adalah cara melakukan sesuatu. Nah, tadi cara membuat sesuatu dan sekarang cara melakukan sesuatu. Strukturnya pada teks prosedur antara lain, yang pertama tujuan. Nah, definisinya berisi pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat atau dilakukan dan berisi kata-kata motivasi. Strukturnya yang kedua, terdapat langkah-langkah. Nah, langkah-langkah ini berisi sistemnya atau berurutan. Ya, jadi tahap demi tahap ini nak bisa diartikan. Yang terakhir dalam cara melakukan sesuatu yaitu penutup. Nah, di sini bersifat pilihan dan berisi kata-kata motivasi. Nah, bisa juga tidak dicantumkan ya nak kata-kata penutup ini atau kata-kata motivasi ini bisa juga tidak dicantumkan. Nah, berikut adalah contoh cara melakukan pekerjaan pada teks prosedur. Cara mencuci tangan dengan baik dan benar, lihat halaman 99 pada buku paket. Cara melakukan gerakan tarik poco-poco, nah lihat di halaman 97 yang sudah kita lakukan ya, bahkan kita praktikkan baik di rumah masing-masing juga sudah. Nah, adapun ciri kebahasaan dalam teks prosedur antara lain, yang pertama, terdapat kalimat perintah. Kalimat yang mengandung makna memerintah atau meminta orang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan.
Nah, contohnya Anda sebaiknya menekan tombol keyboard dengan lembut. Nah, bentuk pasifnya ada apa, Nak? Bagaimana bentuk pasifnya? Contohnya kalimat yang subjeknya dikenai sesuatu perbuatan atau aktivitas. Biasanya menggunakan imbuhan ter dan di. Contohnya tombol keyboard sebaiknya ditekan dengan lembut. Kamu boleh lihat di buku kamu juga. Semuanya terdapat di sini. Ciri kebahasan selanjutnya yaitu terdapat penggunaan kriteria atau batasan. Kalimat yang rinci dan jelas batasannya agar orang bisa melakukan seperti apa yang diminta. Contohnya begini, Nak. Yang pertama, masukkan garam 2 sendok teh. Nah, itu ada batasan. 2 sendok teh. Angkat kaki kanan setinggi lutut. Nah, itu ada batasan, setinggi lutut. Angkat kaki kanan. Nah, itu tidak ada tanpa batasan ya, tidak ada batasannya itu. Hanya mengangkat kaki kanan, tidak ada batasan. Adverbia atau kata keterangan dalam teks prosedur yaitu menambahkan keterangan cara pada kegiatan atau peristiwa yang terjadi. Terdapat kata dengan dan secara. Contoh yang pertama, bungkuslah adonan dengan rapat. Talikan rapia dengan cara menyilang. Cara menyilang artinya secara menyilang. Nah, itu pengertiannya, Nak. Ciri selanjutnya pada teks prosedur adalah keterangan alat. Nah, adverbial ini menjelaskan alat yang digunakan pada sebuah kegiatan atau peristiwa. Misalnya dengan menggunakan. Nah, contohnya para penebang kayu itu menebang pohon dengan gergaji. Selanjutnya, keterangan tujuan. Adverbial ini menambahkan informasi tujuan pada kalimat. Misalnya terdapat kata untuk, supaya, dan agar. Contohnya, malam jangan terlalu panas agar tidak merusak kain. Nah, terdapat kata agar ya, Nak. Selanjutnya, ciri kebahasaan dalam teks prosedur terdapat kata keterangan derajat atau kuantitas. Nah, kata ini menambahkan keterangan kuantitas pada sebuah kalimat yang disertainya. Contohnya, setelah dicelupkan, angkat kain secepatnya. Ulangi gerakan selama 3 kali. Nah, itu contohnya ya. Ciri kebahasan selanjutnya terdapat keterangan syarat. Kata keterangan ini menambahkan keterangan syarat terjadinya sesuatu peristiwa. Nah, terdapat kata jika. Contohnya, jika gula terlalu banyak akan cepat gosong. Kemudian ciri kebahasan selanjutnya keterangan akibat. Kata keterangan ini menambahkan keterangan akibat yang ditimbulkan dan sebuah peristiwa atau kegiatan. Nah, di dalamnya terdapat kata hingga, akibat, sehingga, sampai, menjadi. Nah, contohnya bagaimana, Nak? Yang pertama, goreng adonan hingga kecoklatan. Nah, terdapat kata hingga. Yang kedua, ulangi kegiatan sampai bahan habis. Nah, ada kata sampai. Selanjutnya terdapat kalimat saran. Nah, kalimat berupa pendapat atau usul yang dikemukakan untuk mempertimbangkan. Misalnya ada kata sebaiknya, selayaknya, seyogianya. Nah, itu sama artinya, seharusnya, dan sebagainya. Contohnya, keju sebaiknya dimasukkan sebelum kue menjadi dingin. Nah, ada kata sebaiknya. Nah, ciri kebahasan selanjutnya terdapat kalimat larangan. Kalimat perintah yang melarang suatu perbuatan. Misalnya, jangan, dilarang, hindari, dan sebagainya.
Nah, di situ terdapat kata-kata jangan, dilarang, hindari. Contohnya, jangan memasukkan minyak terlalu banyak. Itu ada kata larangan. Kemudian terdapat kata konjungsi. Konjungsi ini kata atau ungkapan penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Misalnya terdapat kata sebab, karena, atau, namun, kemudian, lalu, sebelum, setelah, dan seterusnya. Contohnya, masukkan santan setelah daging empuk. Nah, begitu kamu sudah mulai paham ya nak ya. Kemudian terdapat kata pelesapan. Nah, pelesapan ini adalah unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan pada suatu kalimat secara sengaja agar kalimat lebih efektif. Nah, lebih efektif. Ini mari kita bandingkan ya. Kalimat pertama, keringkan sepatu. Setelah kering, kemudian semir hingga mengkilap. Contoh yang kedua, keringkan sepatu. Kemudian semir agar mengkilap. Saya rasa contoh kalimat nomor 2 ini yang lebih efisien ya, atau efektif. Nah, selanjutnya terdapat kata acuan. Semua kata yang dipakai untuk mengacu kata yang sudah dijelaskan sebelumnya. Misalnya terdapat kata ini, itu, nya, kata ganti juga, dan sebagainya. Nah, contohnya terdapat tutup adonan donat. Adonan itu, nah ada kata itu, dibiarkan selama 30 menit. Nah, ciri kebahasaan selanjutnya pada teks prosedur, akhiran i dan kan. Akhiran i dipakai jika objek dalam kalimat tidak bergerak, sedangkan akhiran kan dipakai jika objek bergerak. Nah, ini bagaimana nih? Contohnya bagaimana? Kita lihat. Yang pertama, lumuri loyang dengan mentega. Nah, lumuri loyang dengan mentega artinya tidak bergerak ya. Itu pengertiannya. Yang kedua, lumurkan mentega pada loyang. Nah, secara kasat mata kita lihat memang lumurkan mentega pada loyang itu bergerak itu. Nah, baik anak-anak, sesudah kamu lihat penjelasan-penjelasan yang sudah Bapak tampilkan, kamu juga boleh baca pada buku paket kamu, sehingga apa yang sudah saya terangkan kamu dapat memahaminya dengan baik. Sekian dulu pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat dan kalian mudah memahaminya. Ya, agak sedikit panjang, namun saya harapkan kalian dapat memahaminya dengan baik. Ada baiknya kita akhiri dengan doa. Doa selesai. Anak-anak, sampai ketemu kembali dan salam sehat selalu. Tuhan memberkati.